wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Hai guys, balik lagi sama gue Bima di channel YouTube Solbar Cinema. Gimana kabar kalian nih? Kali ini gue mau nge-review satu film bertemakan kiamat lagi. Ya, syukur-syukur bisa jadi renungan buat kita semua. Film ini berjudul San Andreas, dan spoiler singkat, film ini menceritakan tentang datangnya bencana alam yang bertubi-tubi, seperti gempa bumi dan juga tsunami. Sama seperti The Day After Tomorrow, ada sosok ayah yang harus menyelamatkan putri kesayangannya. Penasaran? Ini dia San Andreas. Di adegan awal, tepatnya di lembah San Fernando, 25 km sebelah utara Los Angeles, Natalie sedang berkendara santai. Pasti kalian mengira dia kecelakaan karena kecerobohannya kan? Salah, dia kecelakaan gara-gara ini. Tapi untung aja, The Rock alias Ray bersama anak buahnya datang untuk menyelamatkan. Setelah menemukan lokasi Natalie, misi penyelamatan pun dimulai. Dengan segudang pengalaman yang dilalui, Ray mampu untuk masuk ke dalam celah lembah itu. Dan karena mereka berada dalam posisi yang sulit, helikopter itu hanya mampu bertahan selama 5 menit. Jika lebih, maka akan terjadi engine failure. Tapi eksekusi tidak selalu sejalan dengan rencana. Tangan Joby malah tersangkut saat akan menyeimbangkan berat mobil. Jadi mau gak mau, Ray yang harus turun. Sementara itu, di Universitas Teknologi di Pasadena, California, Dr. Lawrence sedang menjelaskan sebuah peristiwa besar yang meluluhlantahkan Jepang, tsunami. Ombak besar itu bahkan sampai memindahkan pulau Jepang itu sendiri sejauh 2,4 meter. Sementara di Amerika Utara, tempat mereka tinggal, gempa terbesar terjadi di Alaska tahun 1964 berskala 9,1 skala Richter. Kekuatannya setara dengan meledaknya 10 juta bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi sangatlah penting untuk melakukan penelitian akan bencana ini. Dan mereka harus bisa meramalkan kapan gempa bumi akan terjadi. Setelah selesai mengajar, Dr. Kim datang menghampiri Dr. Lawrence dan menjelaskan ada 23 gempa kecil berskala 2,0 sampai 2,6 dalam 24 jam terakhir di daerah Falco, Nevada. Jika mereka bisa ke sana selagi gempa kecil itu masih berlangsung, maka mereka bisa menguji teori yang mereka buat. Di sisi lain, ketika ketika Ray baru sampai di rumahnya, putrinya yang bernama Blake menelpon. Ia meminta tolong agar Ray mau membawakan sepeda ke rumah ibunya, karena kalau di luar negeri itu biaya parkirnya mahal. Ray tentu setuju. Ray juga sempat mengajak Blake untuk makan malam bersama. Tapi ternyata malam ini Blake dan ibunya sudah ada rencana keluar dengan Daniel. Usut punya usut, istri Ray yang bernama Emma telah menggugat cerai Ray. Dan Daniel itu adalah pacar baru ibunya. Keesokan harinya, Ray sudah sampai di rumah Daniel. Ray nampak kagum dengan rumah pacar baru istrinya itu. Dan ternyata guys, mereka semua akan pindah ke daerah Seattle. Kagetlah Ray, kok cepet amat? Raut kekesalan langsung terlihat di wajahnya. Walau Emma sudah meminta maaf, tapi Ray tetap aja pergi. Ia bahkan berjanji akan segera menandatangani surat perceraian yang diajukan oleh istrinya. Sementara itu, kedua profesor sudah berada di sebuah bendungan dan tengah menguji teori yang mereka buat. Dan ternyata berhasil. Teori itu berhasil menebak seberapa besar kekuatan gempa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi tiba-tiba, alat mendeteksi gempa itu merekam getaran yang sangat besar, sampai 7,1 skala Richter. Walau keadaan sudah kacau, Dr. Lawrence masih mau mengarahkan semua orang. Dr. Kim pun sama. Seorang anak yang ketakutan pun langsung ia gendong. Tapi naas, Kim hanya bisa menyelamatkan anak itu saja karena kakinya sendiri juga tersangkut. Dr. Lawrence mencoba untuk membantu, tapi Kim melarangnya. Ia tahu waktunya sudah habis.
Setelah kejadian mematikan itu, Dr. Lawrence kembali ke universitas. Di sana juga sudah datang wartawan yang mau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tepat di sesi wawancara, mahasiswa atau kawan Dr. Lawrence ini datang dengan tergesa-gesa. Ternyata, kejadian di bendungan kemarin bukanlah sebuah peristiwa yang menyimpang atau melenceng. Itu adalah salah satu gempa pembuka dari patahan bumi yang ada di Los Angeles sampai ke San Francisco. Dan itu artinya patahan bumi yang ada di San Andreas mungkin akan segera aktif. Sementara itu, Blake dan calon ayah tirinya sedang dalam perjalanan menuju California. Ternyata, Daniel ini sosok pria yang pengertian juga. Setelah ia menikah dengan Emma nanti, ia tidak akan membatasi pergaulan Blake dengan ayah kandungnya. Segala support pasti akan Daniel berikan. Dan ternyata, di usianya yang sudah tidak muda lagi, Daniel ini belumlah memiliki anak. Ia terlalu sibuk akan pekerjaannya sehingga ia lupa untuk memikirkan penerusnya nanti. Tapi hasilnya sepadan sih, lihat aja. Salah satu bangunan yang sudah Daniel ciptakan. Setelah sampai, Blake menunggu di lobi, sementara Daniel akan rapat dulu. Nah, di sana nih, Blake bertemu dengan salah satu pelamar kerja bernama Ben, seorang yang ahli di bidang teknik dan desain. Setelah berkenalan, tiba-tiba Ollie, adik Ben ini datang dan ikut ngobrol. Lu cantik nih, boleh minta nomor HP nggak? Nah, gitu katanya. Di sisi lain, Emma tengah bertemu dengan Susan, saudaranya Daniel. Entah kenapa, Susan suka sekali membahas masa lalunya Emma. Sampai anak kedua Emma dan Ray yang meninggal tenggelam pun ikut dibawa-bawa. Tapi untung aja, Ray menelpon Emma sehingga ia bisa pergi meninggalkan calon adik iparnya itu. Dan tiba-tiba, mendengar hal itu, Ray langsung menyuruh Emma untuk mengajak orang sebanyak mungkin pergi ke atap gedung. Ray akan menjemput mereka di sana. Sementara itu, di tempat Dr. Lawrence, mereka menemukan fakta bahwa seluruh patahan di San Andreas sedang aktif dan ini 100 kali lebih kuat dibandingkan gempa kemarin. Hanya berselang beberapa detik saja, gempa hebat itu kini melanda San Francisco. Daniel lantas menyuruh supirnya untuk segera keluar dari gedung itu. Tapi naas, mobil mereka malah terperosok masuk ke dalam basement. Karena panik, Daniel malah pergi meninggalkan Blake untuk meminta bantuan. Dan baru aja ketemu, security-nya udah mati. Ben yang mendengar Daniel meminta bantuan pun langsung memanggilnya. Tapi aneh, Daniel seolah tidak peduli akan keselamatan Blake dan malah ikut mengungsi. Sementara di basement, reruntuhan sudah mulai menimpa mobil itu. Posisi Blake semakin tidak diuntungkan. Tapi untung aja, Ben dan adiknya datang dan langsung membantu Blake keluar. Tapi gak segampang itu. Berat, Blake bahkan sudah pasrah dan menyuruh mereka untuk pergi aja. Bangunan ini tidak akan bertahan lagi. Sementara itu, Emma masih berusaha untuk naik ke atap gedung. Tapi sayang sekali, adik iparnya ini susah diajak kerjasama dan malah masuk ke pintu yang salah. Berkali-kali Emma mengajak semua orang untuk naik ke atas, tapi mereka semua menolak dan memilih untuk turun ke bawah. Dan setibanya Emma di atas, terlihat semua gedung bergoyang dan tiba-tiba tapi untung aja Ray datang tepat waktu. Tahu kalau gedung itu tidak akan bertahan lebih lama lagi, Ray langsung mengeluarkan alat penyelamatnya. Dan tiba-tiba tak lama kemudian, Blake menghubungi Ray dan menjelaskan apa yang terjadi. Blake juga mengatakan jika Daniel sudah pergi.
Tapi untungnya ada 2 orang yang mau menyelamatkan dirinya. Mendengar perkataan Blake, Emma langsung kesal. Ray lantas meminta Blake untuk pergi ke tempat yang tinggi, tepatnya ke Menara Koit. Karena hanya dari ketinggian, Ray bisa melihat putrinya. Sementara itu, tinggal 90 menit lagi menuju tempat Blake, helikopter itu rusak. Hingga mau tidak mau, Ray harus melakukan pendaratan darurat. Suasana yang kacau pun dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk menjarah toko ini. Terdengar pula suara tembakan, tapi untung aja mereka bisa menemukan kendaraan dan langsung beranjak pergi. Tapi tiba-tiba mereka harus kembali memutar otak. Pasalnya tanah sudah terbelah dan mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan lewat jalur darat. Dan untungnya nih, mereka menemukan salah satu pilot veteran yang kebetulan mobilnya rusak. Jadi mereka melakukan barter. Pria itu mendapatkan mobil Ray, sementara ia mendapatkan pesawat. Kembali ke Dr. Lawrence, mereka mengira ini semua sudah berakhir. Tapi ternyata ini hanyalah permulaan. Bencana ini akan terus berlanjut. Tak ingin semua orang bernasib sama seperti sahabatnya, Dr. Lawrence langsung mengajak wartawan itu untuk pergi ke lab media dan melakukan siaran langsung. Ia menyuruh semua warga untuk pergi menyelamatkan diri karena sebentar lagi San Francisco akan rata dengan tanah. Sementara itu, Blake, Ben, dan Ollie terpaksa mengganti arah tujuan. Jalan menuju menara itu sudah tidak bisa dilalui lagi. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Bukit Knob. Awalnya Ben tidak setuju karena ia melihat semua warga pergi ke arah yang berbeda. Tapi setelah ia menyadari Blake bisa melakukan banyak hal, mulai dari merakit telepon tanpa sinyal hingga mengerti akan banyaknya prosedur penyelamatan, akhirnya ia memutuskan untuk ikut pergi bersama Blake. Sementara itu, Emma bingung di mana mereka harus mendarat. Jalanan macet, bandara hancur, hingga akhirnya Ray memiliki ide. Ia akan membuat pesawat ini tetap meluncur hingga akhirnya terjatuh ke laut. Dan di saat itu terjadi, ia akan melakukan tandem parasut bersama Emma. Ya pasti Emma takut, tapi karena Ray yang ada di belakangnya, ya dia jadi berani. Di tempat Dr. Lawrence, ia berharap setelah siaran tadi menyebar, ia bisa memberitahukan dan menyelamatkan banyak orang. Tapi tiba-tiba, sesuai prediksinya, gempa susulan pun terjadi. Kaki Ben sampai terkena pecahan kaca. Dan di saat yang bersamaan, gedung-gedung pencakar langit runtuh. Ray dan Emma juga mengalami hal yang sama. Walau di saat kondisi darurat seperti ini, Ray tetap menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan warga. Namun tiba-tiba, karena sudah tidak bisa melewati jalur darat, Ray mengajak Emma untuk memutar lewat jalur laut. Dan ketika sudah sampai, ia melihat apa yang tadi anaknya lihat. Tidak ada yang mungkin bisa pergi ke menara itu. Namun tiba-tiba, air laut mendadak surut. Dan pasti, sebentar lagi akan terjadi tsunami. Sementara itu, Blake sudah mendapatkan kabar dari radio jika wilayah pesisir California Utara dan Tengah akan terjadi tsunami. Mendengar suara sirine, mereka harus pergi menuju tempat yang paling tinggi. Dan hanya bangunan Daniel saja yang jaraknya cukup dekat dengan posisi mereka sekarang. Alhasil, pergilah mereka ke sana. Di sisi lain, tak hanya speedboat Ray saja yang pergi menuju ke laut lepas. Udah banyak nih speedboat lain yang mau menyelamatkan diri. Dan tepat di depan mata, ombak setinggi puluhan kaki sudah menerjang. Singkat cerita, Blake sudah sampai di atas gedung milik Daniel. Dan dari kejauhan, mereka mendengar ada suara bergemuruh. Ternyata, tsunami setinggi gedung sudah sampai dan langsung menghantam mereka. Gedung itu sampai miring dibuatnya. Tapi untungnya, mereka semua selamat.
Tak berhenti sampai di sana, ketinggian air semakin naik, jadi mereka memutuskan untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Tak lama, sampailah Ray dan Emma di sana. Walau kesempatannya kecil, tapi mereka tak akan menyerah untuk menemukan Blake. Sementara Blake, dia lagi asik Di saat Ollie sedang mencari air bersih, ia melihat orang tua Blake dan langsung memanggilnya. Tapi sayang sekali, mereka tak mendengar teriakan itu. Tak hilang akal, Blake langsung meminjam laser Ollie dan mengarahkannya ke speedboat Ray. Rasa haru langsung menyelimuti Emma. Namun tiba-tiba, Ben sudah berusaha memanggil Blake, tapi ketinggian air semakin meningkat. Alhasil ia harus kembali naik ke atas bersama Ollie. Melihat nyawa anaknya dalam bahaya, akhirnya Ray memutuskan untuk terjun dan menyelamatkan Blake. Dan untungnya Blake masih selamat, tapi airnya udah tinggi banget. Dan parahnya lagi, ia terkurung di suatu ruangan yang pintu keluarnya sudah terhalang reruntuhan. Untung aja Ray bisa menemukan putrinya dan langsung mencari cara untuk membuka reruntuhan itu. Tapi ternyata oksigen sudah menipis. Blake bahkan sudah ingin menyerah. Ia tak sanggup lagi bertahan. Blake juga sudah mengucapkan salam terakhir kepada Ray dan juga ibunya. Dan Blake pun tenggelam. Tak ingin kehilangan putri untuk yang kedua kalinya, Ray pun berusaha sekuat tenaga. Dan untungnya reruntuhan itu bisa tersingkir dan ia langsung membawa Blake naik ke permukaan. CPR pun dilakukan, tapi Blake masih belum tersadar. Ben juga berusaha untuk memecahkan kaca gedung, tapi tak juga berhasil. Untung aja Emma melihat mereka semua dan langsung mengambil alih speedboat itu. Teknik CPR yang dilakukan Ray ternyata belumlah membuahkan hasil. Menangislah Emma. Ia sudah kehilangan anak pertamanya, dan sekarang anak keduanya juga meninggalkannya dengan cara yang sama. Tapi Ray tak mau menyerah. Ia terus melakukan CPR hingga akhirnya sementara itu, pemerintah sangat menghargai dan berterima kasih atas peringatan besar akan gempa yang disiarkan oleh Dr. Lawrence, sehingga warga di sana bisa menyelamatkan diri. Bantuan pun terus disalurkan untuk menyelamatkan semua orang. Ribuan sukarelawan datang dan ikut membantu, hingga akhirnya mereka bisa berkumpul bersama-sama lagi. Ray dan Emma tidak jadi bercerai. Mereka kembali menjadi satu keluarga yang utuh. Tamat. Oke, itulah alur cerita San Andreas. Gimana menurut kalian? Jadi pesan apa yang bisa kita dapatkan setelah menonton film ini? Nasib jelek itu gak ada di kalender. Jadi kapanpun ya kita harus siap. Entah hari ini, besok, tahun depan. Pokoknya teruslah berbuat baik untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Gue Bima dari channel Solbar Cinema pamit. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu and